warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessie Jerai dengan NPM 20100111111042 jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai ukuran dispersi. Pengertian ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terkecil data. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. A. Jangkauan data tunggal. B. Jangkauan data berkelompok. Untuk data kelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Yang pertama, jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Yang kedua, jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Kedua, jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Dirumuskan JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Dirumuskan QD sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Rumus-rumus di atas berlaku untuk data tunggal dan data kelompok. Ketiga, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Cara mencari deviasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. A. Deviasi rata-rata data tunggal. Deviasi rata-ratanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus dr sama dengan 1/n sigma x dikurang x bar sama dengan sigma x dikurang x bar per n. B. Deviasi rata-rata untuk data kelompok. Deviasi rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus dr sama dengan 1/n sigma f x dikurang x bar sama dengan sigma f x dikurang x bar per n. 4. Varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. A. Varians data tunggal. Variansnya dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. B. Varians data berkelompok. Untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi, variansnya dapat dirumuskan dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Yang C. Varians gabungan. 5. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Cara mencari simpangan baku dibedakan antara dua data tunggal dan berkelompok. Yang pertama, simpangan baku data tunggal. B. Yaitu simpangan baku data berkelompok. Untuk data berkelompok, simpangan bakunya dapat ditentukan dengan tiga metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. C. Simpangan baku gabungan. Untuk mencari simpangan baku gabungan, caranya adalah dengan menarik akar dari varians gabungan. Koefisien variasi. Berikut ini adalah 4 macam dispersi relatif, yaitu koefisien variasi, variasi jangkauan, variasi simpangan rata-rata, dan variasi kuartil. Yang pertama, koefisien variasi. Jika dispersi absolut digantikan dengan simpangan bakunya, maka dispersi relatifnya disebut koefisien variasi. Koefisien variasi dirumuskan Kv sama dengan S per X dikali 100%. Kv sama dengan koefisien variasi, S sama dengan simpangan baku, X bar sama dengan rata-rata. Variasi jangkauan. Variasi jangkauan adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan jangkauan. Variasi jangkauan dirumuskan VR sama dengan R per X dikali 100%. Yang ketiga, variasi simpangan rata-rata. Variasi simpangan rata-rata adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan rata-rata. Variasi simpangan rata-ratanya dirumuskan VSR sama dengan SR per X dikali 100%.
Variasi kuartil. Variasi kuartil adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan kuartil. Variasi kuartil dirumuskan VQ sama dengan QD per ME dikali 100%. VQ sama dengan Q1 dikurang Q1 per Q1 ditambah Q1 dikali 100%. Kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetris dari sebuah distribusi. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut ini gambar kurva dari distribusi yang menceng ke kanan, menceng positif, dan menceng ke kiri atau menceng negatif. Untuk mengetahui bahwa konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau menceng ke kiri dapat digunakan metode-metode berikut. Yang pertama, koefisien kemencengan Pearson. Koefisien kemencengan Pearson merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Koefisien kemencengan Pearson dirumuskan SK sama dengan X bar dikurang MO per S. Keterangan SK sama dengan koefisien kemencengan Pearson. Yang kedua, koefisien kemencengan Bouillet. Koefisien kemencengan Bouillet berdasarkan hubungan kuartil-kuartil dari sebuah distribusi. SKB sama dengan dalam kurung Q3 dikurang Q2 dikurang dalam kurung Q2 dikurang Q1 dibagi dalam kurung Q3 dikurang Q2 ditambah dalam kurung Q2 dikurang Q1, atau SKB sama dengan Q1 dikurang 2Q2 ditambah Q1. Keterangannya, SKB yaitu koefisien kemencengan Bouillet, Q sama dengan kuartil. Yang ketiga, koefisien kemencengan persentil. Koefisien kemencengan persentil didasarkan atas hubungan antar persentil dari sebuah distribusi. Yang keempat yaitu koefisien kemencengan momen. Koefisien kemencengan momen didasarkan pada perbandingan momen ketiga dengan pangkat 3 simpangan baku. Koefisien kemencengan momen dilambangkan dengan A3. Koefisien kemencengan momen disebut juga kemencengan relatif. Kita akan coba menghitung deviasi rata-rata. Yang pertama, deviasi rata-rata untuk data tunggal. Sebagai contoh, tentukanlah nilai deviasi rata-rata dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Yang mana rumus untuk menghitung deviasi rata-rata adalah DR. Deviasi rata-rata itu dilambangkan dengan DR dikalikan dengan sigma mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Jadi maksud mutlak yang dilambangkan dengan garis sebelum XI dan sesudah X bar adalah kita akan mengubahkan hasil negatif pengurangan dari XI terhadap X bar. Apapun hasilnya akan dianggap sebagai hasil yang positif. Sekarang kita hitung dulu untuk X bar, di mana X bar akan diperoleh dari jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi kalau dijumlahkan ada 30 dibagi 5 dapatnya 6. Inilah X barnya atau rata-ratanya. Sekarang untuk lebih memudahkan untuk melakukan perhitungan, kita ke tabel. X-nya yaitu 2, 3, 6, 8, dan 11. X barnya adalah 6. Dan absolut X kurang X bar berarti kita kurangkan 2 dikurang 6 sama dengan 4. Seharusnya min 4. Karena dia absolut, maka minnya diabaikan. Maka jadinya adalah 4. 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Seharusnya adalah min 3. Tetapi karena dia absolut, maka minnya diabaikan. Jadi hasilnya adalah 3. Dan seterusnya sampai ke bawah. Dan jumlahkan dari data sampai ke bawah, hasilnya adalah 14. Setelah kita peroleh sigma atau jumlah dari hasil nilai absolut X dikurang X bar, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu deviasi rata-rata sama dengan 14 dibagi 5. Jadi dapatnya yaitu 2,8.
Inilah besarnya deviasi rata-rata dari data yang kita hitung. Sekarang kita hitung untuk deviasi rata-rata kelompok. Di sini ada contoh tinggi badan mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama ada interval, kemudian ada frekuensi, kemudian ada nilai tengah, dan rumus untuk menghitung deviasi rata-rata data kelompok adalah DR sama dengan deviasi rata-rata itu dilambangkan DR sama dengan sigma F kali nilai absolut dari X dikurang X bar dibagi N. Garis sebelum X ini disebut absolut. N itu adalah banyaknya data. Kita harus menghitung dulu berapa nilai absolutnya. Kita akan mencari dulu X bar, di mana X bar rumusnya adalah sigma Fx dibagi sigma F. Ini sigma F sudah ada, lalu kita cari sigma Fx-nya. Fx diperoleh dari 2 dikali 142 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua yaitu 4 dikali 147 dapatnya 588. Untuk kelas ketiga 10 dikali 150 dapatnya 1520, dan seterusnya sampai baris terakhir. Jika dijumlahkan nanti akan diperoleh hasil 7885, merupakan penjumlahan dari baris pertama sampai dengan baris terakhir 7885. Tapi untuk X bar dapat kita hitung 7885 dibagi 50 dapatnya adalah 1557. Jadi inilah X barnya. Dan kita masukkan ke dalam kolom X bar. Jadi di sana dalam data itu hanya ada satu X bar. Kemudian dilanjutkan lagi untuk absolut X dikurang X bar. Yang dimaksud absolut adalah kita akan mengabaikan hasil negatif dari X dikurang X bar. Apapun hasilnya akan dianggap sebagai hasil yang positif. X di sini dikurang X bar. 142 dikurang 157,7 sama dengan 15,7. Karena absolut, kalau tidak absolut dapatnya ialah min 15,7. Dan yang kedua 147 dikurang 157,7 dapatnya adalah 10,7. Karena absolutnya dihilangkan minnya dan seterusnya. Setiap angka yang min dihilangkan minnya, dan yang sudah plus dibiarkan saja dan tidak dinegatifkan. Kemudian dikalikan frekuensi dikali nilai absolut X dikurang X bar. 2 dikali 15,7 maka diperoleh 31,4. Kemudian 4 dikali 10,7 sama dengan 42,8. 10 kali 5,7 diperoleh 57. Kemudian 14 dikali 0,7 yaitu dapat hasilnya 9,8. 12 dikali 4,3 dan peroleh hasil 51,6. 5 dikali 9,3 dan mendapatkan hasil 46,5. 3 dikali dengan 14,3 maka peroleh hasil 42,9. Jika dijumlahkan nanti akan diperoleh 282.